Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mesin uangmu ternyata adalah seperti ini. Walaupun menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkannya, Anda pasti sudah tahu apa itu active income. Active income atau penghasilan aktif adalah jenis penghasilan yang mengharuskan Anda secara aktif terlibat dalam pekerjaan untuk jangka waktu tertentu. Mungkin Anda memiliki pekerjaan yang membayar Anda per jam. Anda menerima uang hanya untuk jam kerja Anda, bukan? Itu penghasilan aktif, karena aktivitas Anda diperlukan secara konsisten jika ingin mencari nafkah. Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan di mana Anda mendapatkan gaji. Diharapkan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan gaji. Anda harus muncul di tempat kerja waktu tertentu, bekerja dalam jumlah jam tertentu, dan menyelesaikan tugas yang menjadi bagian pekerjaan untuk mendapatkan gaji. Bahkan bila mana diperlukan, diminta untuk bekerja dengan jam tambahan atau lembur. Kemudian ada jenis pekerjaan freelance, juga memenuhi syarat sebagai penghasilan aktif. Pekerja lepas dibayar hanya untuk pekerjaan yang mereka selesaikan. Jika mereka sakit dan tidak mampu menyelesaikan tugas atau pekerjaan, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekarang mari kita bandingkan dengan penghasilan pasif. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang mungkin memerlukan beberapa pekerjaan untuk disiapkan pada awalnya. Namun setelah Anda menetapkan aliran pendapatan pasif, seringkali hanya membutuhkan perawatan minimum untuk mempertahankan uang mengalir. Kita gunakan ilustrasi sederhana sebagai berikut. Seorang penulis buku tentu menghabiskan waktu dan energi dalam menulisnya. Mungkin dia melibatkan seorang editor, kemudian seseorang untuk mendesain sampul buku, dan harus memastikan bahwa itu dalam format yang benar saat dijual secara online atau offline. Namun setelah buku selesai dan dijual di situs web tertentu atau offline, si penulis akan mendapatkan uang setiap kali seseorang membeli buku itu. Itu yang membuat pendapatan pasif. Jika seseorang membeli salinan buku sementara si penulis sedang berlibur atau tidur, si penulis masih mendapatkan uangnya. Seperti itulah penghasilan pasif. Daripada menambahkan lebih banyak jam ke hari kerja Anda, penghasilan pasif memungkinkan Anda untuk bekerja lebih sedikit dan tetap mencari nafkah. Memang benar, rata-rata orang tidak akan mendapatkan gaji yang besar, karena hanya beberapa orang saja mendapatkan gaji yang sangat besar sebagai CEO atau posisi eksekutif puncak lainnya. Orang yang lain lagi mungkin menjadi konsultan yang dapat mengenakan biaya tarif per jam. Namun bagi sebagian besar dari kita, potensi pendapatan kita tidak sangat besar, karena terbatasi oleh pendidikan, pengalaman, dan jumlah jam yang dapat kita luangkan secara fisik dan mental untuk bekerja. Tetapi penghasilan pasif membuka kemungkinan yang lain. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak membutuhkan jam tambahan, upaya secara berkelanjutan. Jika Anda menemukan bahwa dengan bekerja lebih lama, berarti hanya memiliki waktu terbatas dengan keluarga, termasuk bahkan melewatkan kesempatan untuk melakukan apa yang Anda sukai. Penghasilan pasif adalah jenis penghasilan yang dapat dengan mudah menambah penghasilan aktif Anda, dan pada akhirnya bahkan dapat menggantikan penghasilan aktif Anda. Jika melalui penghasilan aktif dibatasi berdasarkan jumlah jam, serta terbatasi oleh hal-hal seperti pendidikan Anda dan riwayat pekerjaan, maka tidak ada batasan seperti itu pada penghasilan pasif. Kita lebih punya kendali penuh atas itu, yang berarti tidak ada yang membatasinya. Uang adalah uang. Tetapi uang yang Anda peroleh dari penghasilan pasif adalah jenis uang yang dapat membebaskan Anda dari kesibukan sehari-hari dan memungkinkan Anda untuk mengejar hal-hal yang paling penting bagi Anda, seperti memiliki mesin uang. Apa itu mesin uang? Jelas ini mengacu pada mesin yang menghasilkan uang. Apa yang Anda lakukan pada dasarnya adalah membuat mesin secara mekanis yang benar-benar menghasilkan uang.
Ini adalah apa yang disebut menggunakan modal, uang, untuk membuat mesin, kemudian menciptakan uang, dan itu benar-benar menghasilkan lebih banyak uang, berlipat ganda uang. Dalam hal ini, seperti karyawan adalah sesuatu yang perlu diurus, karena karyawan ini benar-benar menghasilkan uang untuk Anda. Ini benar-benar dapat dimulai dari nilai kecil ke besar, setelah Anda menerapkan prinsip ini. Secara bertahap, Anda kemudian membuat uang ini bekerja untuk Anda. Itulah keseluruhannya konsep dibalik istilah mesin uang. Anda menciptakan cara yang sistematis untuk menghasilkan uang bagi diri Anda sendiri. Cara termudah adalah menempatkan paling sedikit upaya dalam menjalankannya. Anda menggunakan uang itu sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang Anda inginkan. Ini disebut pendapatan pasif. Dengan kata lain, pendapatan yang dihasilkan melalui aktivitas pasif Anda atau sedikit tindakan dari Anda. Ini adalah mesin uang. Ini bisa diilustrasikan dalam bentuk properti yang menghasilkan pendapatan dari sewa. Ketika Anda memiliki properti yang menghasilkan, Anda memiliki sejumlah modal yang dapat Anda investasikan di real estate dan menyewakannya. Properti Anda bisa terus-menerus menunjukkan keuntungan atau menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya tempat tinggal, biaya lingkungan, hipotek, pajak, dan pemeliharaan. Itu adalah cara khas berinvestasi uang, seperti memiliki karyawan yang bekerja untuk Anda atau sesuatu dengan pengembalian yang positif, atau dapat berinvestasi di penghasil uang lainnya seperti saham, reksadana, dan banyak bentuk berbeda lainnya yang akan membantu menghasilkan uang. Sekali Anda menghasilkan cukup uang dari pengembalian modal, maka Anda tidak perlu terlalu bekerja, karena Anda dapat hidup dari uang yang dihasilkan dari modal Anda yang melebihi biaya bulanan Anda. Melalui ini, Anda menggunakan modal atau dana yang disiapkan, sangat mirip dengan memiliki karyawan yang bekerja menghasilkan uang untuk Anda. Setelah Anda belajar untuk hidup di bawah kemampuan Anda, yakni pengeluaran jauh di bawah pendapatan, maka Anda dapat memfokuskan hidup tujuan yang lebih lanjut, karena hal-hal dasar seperti makanan, tempat tinggal, biaya perjalanan, dan lain-lain telah teratasi. Tetapi tetap harus punya yang namanya dana cadangan. Orang yang kaya belajar untuk hidup di bawah kemampuannya, pengeluaran jauh di bawah pendapatan. Dan sarananya adalah mesin uang Anda tadi, sehingga tidak perlu upaya harian untuk memproduksinya terus-menerus. Perlu mengetahui dan mencari tahu berapa banyak uang Anda sebenarnya yang diperlukan untuk hidup, sehingga memproduksi atau menyatukan pendapatan, katakanlah dari sewa dan lainnya, yang menjadi bagian dari mesin uang Anda. Membangun mesin uang juga perlu belajar untuk hidup di bawah kemampuan Anda, menerapkan berbagai aspek bagaimana menghasilkan uang dengan memanfaatkan modal Anda untuk menghasilkan uang. Setelah membangun mesin uang Anda, kemudian dapat mengukur berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran, ditambah keuntungan untuk diinvestasikan kembali ke mesin uang. Untuk melipat gandakan pendapatan Anda, cukup menduplikasi seluruh operasi beberapa kali atau gunakan faktor kali. Contohnya saya sendiri, kebetulan berinvestasi di properti. Keberhasilan di properti pertama, kemudian saya duplikasi ke properti kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh lainnya, keberhasilan di satu bidang usaha tertentu, saya bisa melakukan duplikasi, membuatnya jadi banyak ke beberapa titik, atau hanya di satu titik, tetapi usaha tersebut saya perbesar, tergantung situasi dan kondisi market. Setelah mengalaminya sendiri, Anda akan mendapatkan rumus sukses Anda sendiri. Temukan cara yang berhasil, berfungsi dengan baik untuk Anda. Jika menduplikasi adalah pilihan Anda dapat terus gandakan sampai di mana itu dapat didelegasikan, dikelola oleh orang lain, sehingga Anda hanya mengontrol sesekali. Akan ada waktunya sampai di titik di mana mesin uang itu memiliki kehidupannya sendiri, dengan menjalankan dan mengatur dirinya sendiri sambil mendukung Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-266 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.